Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran tema 9 subtema 1 pembelajaran keempat. Nah, hari ini Patagor mengajak Siti dan teman-teman untuk melakukan kegiatan di luar kelas. Siti dan teman-teman menyambut dengan gembira. Kemana mereka akan melakukan kegiatan? Oh, ternyata mereka menuju ke belakang sekolah. Di sana terdapat hamparan sawah dan sungai dari belakang sekolah, juga tampak daerah pegunungan. Patagor menjelaskan mengenai kenampakan alam Indonesia. Nah, sini ada sebuah gambar, ada 4 buah gambar. Yang ini ada gunung dan ada sungai, pegunungan dan sungai, ada pantai, ada perkotaan, ada mobil-mobil, ada rumah-rumah, dan di sini ada pesawahan. Nah, kenampakan alam disebut juga dengan istilah bentang alam. Indonesia memiliki bentang alam yang berbeda-beda di setiap daerah. Ada daerah dataran tinggi dan ada daerah dataran rendah. Ada penduduk yang tinggal di pegunungan, ada juga penduduk yang tinggal di daerah pantai. Kenampakan alam dibagi menjadi 2 bagian, yaitu kenampakan alam wilayah daratan dan ketampakan wilayah perairan. Nah, ayo lakukan kegiatan berikut. Nah, ini kerjasama dengan orang tua ya. Carilah informasi mengenai kenampakan alam wilayah daratan dan ketampakan alam wilayah perairan beserta ciri-cirinya. Boleh kalian cari sumber informasinya di buku-buku sejarah, di buku-buku IPS, atau boleh cari di internet. Nah, nanti kalian tuliskan ketampakan alam wilayah daratan, ciri-cirinya, dan ketampakan alam wilayah perairan dan ciri-cirinya. Nah, adaptasi masyarakat terhadap ketampakan alam sekitar. Permukaan bumi tidak rata. Permukaan bumi ada yang tinggi dan ada yang rendah. Ketampakan alam adalah berbagai bentuk muka bumi yang terjadi secara alamiah. Ketampakan alam terdiri atas 2 bagian pokok, yaitu ketampakan alam berupa perairan dan ketampakan alam berupa daratan. Daratan adalah tempat kita berpijak. Bentuk ketampakan alam berupa daratan bermacam-macam. Contohnya ada gunung, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, pantai, tanjung, dan delta. Nah, perairan merupakan bagian dari permukaan bumi yang tergenang air. Bentuk ketampakan alam perairan contohnya itu sungai, danau, dan laut. Nah, manusia melakukan adaptasi berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Manusia hidup beradaptasi sesuai dengan alam dan ketampakan alam di lingkungan sekitar tempat tinggal. Adaptasi yang dilakukan meliputi jenis mata pencaharian utama, makanan, bentuk tempat tinggal, pakaian yang dikenakan, peralatan rumah tangga, dan teknologi. Semua kegiatan itu menyesuaikan tempat mereka tinggal. Kita dapat melihat hasil adaptasi masyarakat suatu daerah. Makanan dan barang-barang atau benda-benda khas dari daerah pegunungan berbeda dengan pantai dan dataran rendah. Nah, jadi adaptasi masyarakat itu tergantung oleh daerahnya. Misalnya di daerah pegunungan, karena daerahnya dingin, maka pakaian yang dikenakan pun akan tebal. Beda dengan yang di perkotaan karena panas. Nah, jadi menggunakan bahan-bahan yang tipis. Nah, serta dari makanan juga akan berbeda. Kalau di pegunungan itu banyak sayur-sayur, sedangkan kalau di pantai banyak mengkonsumsi ikan-ikan yang bahan-bahannya berasal dari laut. Nah, seperti itu contohnya. Nah, dari bacaan di atas dapat disimpulkan bahwa benda-benda atau barang-barang di setiap daerah berbeda. Tidak hanya itu, air di laut juga akan berbeda-beda dengan air di pegunungan. Dapatkah kamu membedakan air laut dengan air pegunungan? Nah, kalian pernah ke pantai atau pernah ke laut? Pernah merasakan apa itu rasa dari air laut tersebut? Nah, kalian jelaskan di kolom yang telah tersedia. Biasanya kalau air laut atau air pantai itu akan terasa asin. Nah, kalian tuliskan di kolom yang tersedia di halaman 30.
Nah, lalu kita ke iklan. Nah, berbicara tentang air, perhatikan iklan berikut. Nah, di sini ada dua buah iklan. Ada depot air isi ulang dan menerima pemasangan depot isi ulang air mineral. Nah, ini beda. Sama-sama depot air isi ulang, tetapi berbeda gambar, berbeda juga mereknya, dan berbeda juga kata-kata yang tertulis di dalamnya. Nah, apa isi kedua iklan pada gambar di atas? Nah, amatilah kedua iklan tersebut, kemudian ungkapkan pendapatmu mengenai iklan tersebut. Nah, tuliskan juga pendapatmu pada kolom. Nah, apa pendapat kalian tentang iklan tersebut dan jelaskan apa perbedaan yang terdapat dalam iklan tersebut. Kalian tuliskan di sini. Nah, kita lanjut ke teks halaman 32. Meskipun alam dan ketampakan alam daerah satu dengan daerah lain berbeda, kita sebagai masyarakat Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Untuk mewujudkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dapat dimulai dari hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Perhatikan gambar dan uraian keterangan gambar berikut. Patagor mengajak Siti dan teman-teman membersihkan parit kecil di samping sekolah. Patagor meminta anak-anak membersihkan sampah yang menghalangi aliran air. Patagor juga meminta anak-anak mencabut rumput-rumput ilalang di sepanjang parit. Siti dan teman-teman senang melakukan kegiatan itu. Mereka rukun dan bekerja sama demi lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. Nah, hidup rukun sangat menyenangkan. Hidup rukun harus terjalin baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Siti bekerja sama dengan teman-teman seperti pada gambar di atas yang mencerminkan sikap rukun. Nah, selain yang dicontohkan pada gambar hidup rukun, misalnya dengan membantu orang yang membutuhkan atau yang sedang susah. Dengan hidup rukun, kita turut memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, contoh lain hidup rukun dalam lingkungan sekolah itu ketika ada teman yang sakit lebih dari 3 hari. Nah, kita menjenguk teman tersebut. Nah, itu salah satu contoh persatuan dan kesatuan. Atau misalnya ada teman yang membutuhkan bantuan, dia tidak membawa pensil, kalian meminjamkannya, itu juga termasuk dalam memperkuat persatuan dan kesatuan karena saling tolong menolong. Nah, di sini kalian cukup kerjakan yang tabel di atas. Nah, yang ini tidak usah. Nah, apa saja manfaat hidup rukun bagi dirimu? Nah, kalian tuliskan pendapat kalian, apa saja manfaat hidup rukun bagi diri kalian. Nah, sekian pembelajaran untuk hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Apabila ada yang kurang dipahami atau dimengerti, boleh tanyakan langsung pada Ibu. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.